FAM diserbu fansnya sendiri. Malaysia geger usai supporternya bakar tiket, kecewa tiket kembalikan tapi federasi tolak ganti rugi. Namun sebelum kita bahas videonya guys, seperti biasa syarat nonton video di channel ini, subbreaker, like dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik dan terbaru setiap hari. Jika sudah subscribe aku ucapin thank you guys and mari kita lanjut. Ini parah banget sih. Supporter Malaysia rusuh dan jadi sorotan warga Malaysia. Ini semua terjadi karena supporter Malaysia kecewa berat. Kerusakan parah terjadi mulai dari pintu hingga jendela kereta dihancurkan. Lemparan tong sampah dan benda lainnya bikin suasana makin panik. Ya, keamanan langsung kerahkan personel tambahan buat kendalikan situasi. Ribuan orang demo kembalikan tiket. AFF dan Malaysia kapok undangmu ke ajang ASEAN All Star. Kota Kuala Lumpur diguncang demonstrasi besar-besaran sejak pagi hingga sore hari, menyusul pengumuman resmi pembatalan laga yang paling dinanti tahun ini. ASEAN All Star versus Manchester United atau MU. Ribuan supporter dari berbagai negara Asia Tenggara tumpah ruah ke jalanan, terutama di sekitar markas Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM di Kelana Jaya. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas dibatalkannya laga yang sebelumnya disebut-sebut sebagai pertandingan impian kawasan. Namun, lebih dari sekedar amarah publik. Peristiwa ini juga mengguncang tubuh internal ASEAN Football Federation (AFF) dan reputasi Malaysia sebagai tuan rumah ajang besar. Dalam pernyataan terbaru yang mengejutkan, pejabat AFF mengakui bahwa keputusan Indonesia untuk tidak mendukung gagasan mengundang Manchester United ke ASEAN All Star adalah langkah yang ternyata benar. Pada Januari tahun 2025, FAM dengan penuh percaya diri mengumumkan bahwa mereka akan menjadi tuan rumah untuk laga prestisius ASEAN All Star menghadapi Manchester United. Pertandingan itu dijadwalkan pada tanggal 14 Juli tahun 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil. Bahkan rencana tersebut diumumkan langsung oleh Federasi Malaysia. Dengan promosi besar-besaran di media nasional dan media sosial, berbagai promotor langsung ikut serta, sponsor lokal hingga regional pun menggelontarkan dana. Tiket pertandingan ludes dalam 3 hari lebih dari 70.000 lembar, ribuan penggemar dari Thailand, Indonesia, Vietnam, Singapura, bahkan Filipina bersiap datang ke Malaysia. Namun tidak semua negara setuju dari awal, salah satunya adalah Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia, atau PSSI, lewat sekjennya, Yunus Nusi sempat mempertanyakan keabsahan kontrak FAM dengan pihak Manchester United. Kami butuh jaminan profesional, kami tidak mau tim kami dijadikan gimmick semata, kata Yunus saat itu. Pernyataannya saat itu dinilai cari sensasi oleh media Malaysia. Kekecewaan datang beruntun tanggal 26 Mei tahun 2025. Sebuah dokumen bocor ke media sosial memperlihatkan bahwa belum ada move final antara pihak Manchester United dan promotor lokal. Keesokan harinya, Manchester United resmi mengumumkan bahwa mereka tidak akan melanjutkan tur ke Malaysia dengan alasan logistik dan prioritas komersial. Sebagai pukulan kedua, siaran global yang nantinya dijanjikan akan disiarkan di lebih dari 80 negara ternyata gagal dijual. Banyak jaringan televisi top seperti ESPN, BeIN Sport, dan bahkan media dari Jepang serta Korea tidak tertarik membeli hak siar menyebut tidak jelas siapa lawannya serta format tak menarik. Tanggal 26 Mei tahun 2025 menjadi hari puncak kemarahan. Ribuan orang melakukan aksi damai di area FAM. Mereka membawa tiket asli yang telah dibeli. Menuntut refund penuh, banyak dari mereka berasal dari luar Kuala Lumpur, bahkan luar negeri. Salah seorang pendemo dari Indonesia mengaku kecewa karena telah mengeluarkan biaya besar untuk datang. Saya sudah beli tiket pesawat ke Kuala Lumpur, ada di Jakarta. Hotel 3 malam dan tiket nonton. Ini tidak adil. Mereka bilang Manchester United sudah pasti. Tapi ternyata tipu-tipu, katanya sambil memegang tiket VIP senilai 500. Beberapa fans membentangkan spanduk bertuliskan Mukem FAM Out. Dan yang paling viral, ternyata Indonesia benar. Kegagalan besar ini memaksa AFF turun tangan dalam konversi darurat yang digelar via Zoom dan kemudian dirilis ke publik. Sekretaris Jenderal AFF Datuk Lim Tekwa mengatakan, kami mengakui ada kekeliruan besar dalam memberikan otoritasi kepada Malaysia sebagai host kekhawatiran sejak awal.
Ternyata Indonesia benar harus ada verifikasi kontrak resmi terlebih dahulu sebelum penjualan tiket dimulai. Pernyataan itu mengejutkan dan sekaligus membuka luka lama antara FAM dan PSSI. Diketahui hubungan antara kedua federasi sempat renggang karena PSSI enggan ikut dalam beberapa agenda AFF yang dianggap tidak transparan. Akibat skandal ini, Malaysia tidak akan lagi tergesa-gesa menjadi tuan rumah event bertaraf internasional, tanpa kepastian penuh dari pihak luar. Sementara itu, Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin mendapatkan tekanan luar biasa untuk mengundurkan diri. Tagar Hamidin letak jawab dan mendominasi media sosial hingga artikel ini ditulis. FAM belum memberikan keterangan resmi terkait kemungkinan pengunduran diri pejabat-pejabatnya. Ironisnya, di saat Malaysia dan AFF sedang dilanda krisis, Indonesia justru panen pujian. Keputusan PSSI untuk tidak ikut dalam proyek MU Asian Tour dan fokus pada laga FIFA. Sementara itu, media Jepang Nikkei Sport menuliskan ketika ASEAN sibuk mengejar nama besar, Indonesia membangun citra sebagai tuan rumah yang matang. Stadion GBK diprediksi akan penuh saat melawan Uruguay dan laga itu akan disiarkan di lebih dari 120 negara. Bahkan beberapa sponsor global seperti Coca-Cola dan EA Sport telah menekan kerjasama eksklusif dengan PSSI untuk pertandingan tersebut.